Jadi tanda-tanda makholako ketemu nih lanang karo wadon, sawise ketemu karo lanang karo wadon, kok anak kalimat maning kalimatnya ja'ala. Bahasa Indonesia dia menjadikan maning gini. Ya kholako menjadikan, ja'ala menjadikan. Tapi apa jekan anak bedane? Jelas anak bedane. Bakal kholako Gusti Allah mendadekakan tanpa pernah melibatkan manusia. Jadi ini anane lanang ketemu wadon, wadon ketemu karo lanang wisinganane pasangan. Berarti ternyata kula lan panjenengan sami kanda tentang pernikahan punika inggih punika tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lan sedangkan ketika kula lan panjenengan sami kanda tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, kok jare wong ngaji ayat itu dibagi loro. Tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah, ayat Gusti Allah dibagi loro. Ana ayat kang tertulis, ana ayat yang tidak tertulis. Dari bahasa kerene ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Batas sing tersurat ya kang, batas sing tersurat iku gampang dipelajarane asal bisa waca pirang dina bengen rong tahun jauh bisa muaca, menekaken setahun bisa muaca, menekaken maning 4 bulan bisa muaca dengan metode baru kang arane metode Iqra. Ayat Allah Subhanahu wa taala bisa dipelajari dengan cepat, bisa kalau hanya sekedar bisa muaca, karena kuat ayat kang tersurat. Contoh aja kang, contoh ya Al-Quran. Wong belajar Al-Quran bengen 2 tahun, mudun maning setahun, sekian 4 bulan wis bisa baca Al-Quran. Jadi baca ayat Gusti Allah kang tersurat bisa siapapun mampu mempelajarinya. Tapi nalikane tanda tentang ayat Allah Subhanahu wa taala kang tersirat, kang laka tulisannya iku beli cukup setahun 2 tahun, iku bisa jadi sampai puluhan tahun. Ini jangan contoh ya ayat yang tidak tersurat atau ayat yang tersirat. Ini contohnya alam dunia ini adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ajama ning kandhani alam kang sapirang-pirang makhluk kang arane wiwitan. Belajar tentang wiwitan bae. Sekolah itu beli cukup setahun. Ya, SD ini 6 tahun, berangkat SD tambah SMP telung tahun, dari pirang tahun? Sangang tahun. Paham durung ning wiwitan? Durung. Tambah maning SMA 3 tahun, dari pirang tahun? 12 tahun. Ngerti durung ning wiwitan? Lamun nandur gedang kira-kira umuhe ngalor kabeh. Iya ya, ada sampai ngebon gedang, sapa ngalor, sapa ngidul. Akhirnya kan kacau beresi klarase di kengelan. Kenapa? Karena mulak malik. Bahwa si winter menanggur gedang punya ngalor kabeh uwe. Yang ngidul kabeh. Penyakitnya apa? Kenapa gedang bisa nih gaong priwen carane kira-kira gedang kan ditandure mung cilik-cilik, akhirnya ditandur kita bisa gede. Obatnya apa? Kelemahannya apa? Cukup 12 tahun sekolah ya? Durung, masih kudu kuliah. Ya, beli sepatang tahun, 12 tahun ditambah patang tahun. Berarti kira 16 tahun. Paham durung nih gedang? Sarjana pertanian dorong terhadap kuliah, sarjana S1 mengadakan disertasi penyelidikan tentang gedang, ambil gelar S2 pirang tahun dekang 2 tahun, 16 ditambah loro kira 18 tahun. Paham durung di gedang? Dorong diteliti maning, dipelajari maning tentang bodonge, tentang oyode, tentang wijile, ya mendapatkan gelar profesor pirang tahun, 10 tahun menyelidiki gedang. Paham gedang, ngerti gedang, jadi profesor, arane profesor gedang. Iya, kok sing nyelidiki wiwitan gitu. Iya, ya sing nyelidiki satuan pada bae, Pak. Yang deleng nak coro, disemprot beli mati, dikenekakan beli mati, tapi bakal kewali mati, corok lah.
Iya, hendak senisor tak nabrak-nabrak gak mati cororong dina beli dia bakal. Tapi bakal disemprot ning tempat kotor-kotore, ning racun. Kenapa cingaran corong beli mati? Mati. Sing luwih hebat maning nguyuwe ning jempol korene ning. Iya. Iya diselidiki ning corong ini apa sebabnya? Oh ternyata seronggote coro itu sebagai pemancar kehidupan. Ternyata paru-parune loro, ternyata perangkat hidupnya lengkap, pernapasannya modelnya makanya nyelidiki tentang coro 35 tahun akhirnya jadi profesor, arane profesor. Iya inti tanda ayat Allah Subhanahu wa taala kan tersirat. Nah, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, kumpul lanang karo wadon. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diselidiki priyen carane membentuk keluarga kang sakinah, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satu profesor pun yang bisa menulis teori bagaimana keluarga itu menjadi sakinah. Kenapa? Karena si arane rumah tangga beda genah, beda tatanan, beda desa, beda adat lan budayane. Nah makanya ya kan ada di Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan secara global. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu. Ini kan ya. Litaskunu itu apa? Sakana yaskunu, anteng, adem, ayem, tentram. Siapa yang melakukan? Bukan orang lain tapi kalian berdua. Ya, siapa? Mas Sarah, kalian awi ningsi. Jadi siapa yang membentuk sakinah itu? Yang bentuk sakinah itu ya wong loro iki. Jadi keluarga kang sakinah. Titik. Bahkan ini ayat ini. Kenapa bisa sakinah? Nah ini anane mawaddah karone rahmah. Jadi sakinah itu terbentuk dengan anane mawaddah karo anane rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kenapa bisa sakinah? Karena siji mawaddah. Maksudnya kan rumah tangga bisa adem, bisa ayem, bisa tentrem nalikane lanang karo wadone pada demene. Masa aja kang celok? Ya tapi je bakin laka duit bakal masih pada demene adem mangga rumah. Bukan dengan tuh, prok kelingannya zaman semana lagi masih demenang. Terdodok ning sor kersem, duit gablek, ya kan? Udut belang, tak tepluk ning sor kersem betah nih. Betah bakal lagi pada demennya. Ini mulai muring-muringan toh. Itu 20 tahun nungguin rumah tangga. Lepas itu ya kan, bakal pengantin baru andalan sakinah itu apa? Mawaddah. Bakal pengantin baru ya kan. Ya bakal sing lawas mah bayu ya. Nah iya bakal pengantin baru andalane mawaddah, bakal pengantin baru andalane rahmah. Tuh maksudnya jangan nah, makane wong tua kula lan panjenengan sami bengen iki. Bakal wong pengantinan ku anak acara arane nyembah pengantin wong bengen mah. Lanang wadone digodokaken, oh ya sedurunge pun pan anak lebene ki warai. Ya, amit-amit agung palamarta sanak-sanak wae brakula sedaya kula minangka ngemban duta urana yen duta arane kongkonan urana niku wakil pengucap. Kula minangka wakil pengucape bapak tuan rumah kang nikahaken anak wadone terus disebut lanane wadone nini pengantin lanane kaki pengantin ini pengantin kaki pengantin ngulat datang kebun pemungkur ngulat kanan kalayuan kiri yang ngulat arane gegelang yang kanan arane teman yang kiri arane kiye ngulat penawat wetan wonten teh zaman tulir kadiaan dayur sanesipun sayenipun watu kayu ilah kejabak cahyanipun kuda emas kutane kuda emas segarane segara madu manuke manuk kepudang kala sinten ingkang minungkon inggih kejabak Batara Surya ngandika cung wanoja sapa-sapa kang bisa bedah kuda emas bakal kedodokan arta kelawan arti wong bengen kunua. Itu apa jangan maksudnya kuwenku wong bengen lagi ngandani anak cucu.
Nanti rumah tangga itu dibagi menjadi 4 fase: penawat wetan, penawat kidul, penawat kulon, sampai tekan penawat lor. Bahkan penawat wetan ya Kang, 10 tahun pertama rumah tangga itu ibarat serengenge anan di sebelah wetan. Maksudnya daun dongol. Ya, nembe kalinan. Segala madu lagi adem-ademnya, lagi nyes-nyese. Ya, kudanya kuda emas, apa anda segala galane yang beras ya mas yakin cak bubuan itu. Ya, jadi hitungannya apa sih di kampung lorok ini? Ya, wong lorok ini kampung bulan ini mancingnya ini pedaringan kebok. Pedaringan kebok sih. Ya sampai dihitung pak, pedaringan kebok yang bulan-bulan ini mana kakaknya macam ibu. Ya kenapa? Ya awi ningsi bolu 10 sangalas 20 karo 17 berarti 40 itu dibagi 6 mulai gitu Pak. Cocok bakal dibagi 6 mulai 5 Pak. Maksudnya kan ya si saya kan 5 bakal 5 biasanya dari wong tua pengen rumah tangga kan anak si saya 5 ku satria lelakon ini beli menang di rumah lanangnya kerja wadone kerja biasa nih 5. Kita baca Kang dibagi 6 uje lu ya siji pisang kubur kenapa tukar baik dengan anak baik maupun ya kita baca Kang dibagi 6 uje sisa loro lah bakal sisa loro arane lumbung gemuling. Maksudnya lumbung gemuling untuk kayaan teman-teman melarang tangger pun ini. Wah itu kan kayu juga nggak ada itu dari siapa ini makanya belajar di lepak iyan makanya ngomongin harus kawinan posisi itu dikit orang kan ya ya dihitung Sri Lumpur dunia lara paten pati jangan duduk paten gua apa namanya cara kebot gemennya gua sampai tekan mati nih. Oh kulo jangan biasa nih singaran hitung-hitungan gua biasa nih rumusnya model kayak jadi wong hitung kayak kononku kayak dene sampai nandur pari nandur pari bulan Januari panennya bulan apa? Januari, Februari, Maret, awal April panen secara hitungan tapi bakal Februari ujian gede banjur kabeh panen beli biasa kali Pak ya pada baik wong hitung enggak la iya sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara pada kabeh ana hitungan nih bakal nandur bonten 40 dina bakal nandur pari 100 dina nandur berapa 5 tahun. Berarti ya semua orang juga ada hitungan nih. Ya hari mingsi 20 tambah tahunnya tahun telu 20 karo telu. Nah terus dibagi. Sisanya kira ya bakal 20 dibagi telu ya ditambah telu likur. Sisanya kan ya bakal telu likur dibagi 6. Oh dia kan 12. Ya berarti luwih 5. Maksudnya kan lagi blenak sing wadone. Iya benak pikiran kok bisa dihitung bakal masalahnya 17 ya masalah 17 tambah 30 berarti pengen apa keturutan buktinya bisa kawinan gitu. Iya jadi kabeh manusia ada itu anak hitungan jadi wong tua kulawan panjenengan kami dari itu kan ada cara untuk apa itu adalah rumus kehidupan. Nah adapun pada akhirnya tetap pada akhirnya maka kersane Gusti Allah maka jare wong bengen kun kang arane dingin kang pinasi anyar kang pinanggi apa aja kang dingin kang pinasi anyar kang pinanggi itulah kang arane takdir maksudnya wis ditentokaken terus anyar kang pinanggi terus kejadian waktu durung kawinan takdir duduk begitu akan nikah terima tolak berarti takdir. Jadi takdir bisa dirubah dia pengen merubah yang lagi terjadi. Ditakdirkan sampeyan gawa sepeda tiba bahkan durung tiba berarti durung takdir begitu putre tiba berarti takdir bisa dirubah nih. Ya tuan maka wong bengen mau kodo dan kodar tuh sampai orang kita belui kajian tentang kodo dan kodar. Wah pendapat dia ini makanya kodo
itu bisa dirubah, takbirku bisa dirubah. Sunan Kalijaga ngomongnya simple, dingin kang dinasti, anyar kang pinanggi. Bakal durung kejadian berarti ini durung takdir. Bakal lagi kejadian itu yang namanya takdir. Nerima duit 2 juta berarti takdir. Mesti kantong ini kita uangnya balik, itulah takdir. Kang dinas ini kang wis ana catatan bengene saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya qada. Qadare takdir adalah waktu kejadian. Wis ana catatan iki alining sigaro masalah. Tapi bakal durung kalinan berarti durung takdir. Arane apa ya kan? Bakal jari otol bakal beli kejadian, arane jodoh gantung. Iya. Oh, sing beli kalinan ya kan, sing beli siga kalinan, arane membuat demen dari adik nikah. Ya datang adik kan. Ya, jadi hitungan itu apa aja kang? Ya hitungan itu adalah cara wong tua lan panjenengan kami, ya kan, mencari rumus-rumus di dalam kehidupan. Makanya harus pajatan menjadi hitung dikit dina apa bagusnya, ya akan nikahe jam pira. Nah, tapi kan tadi waktu bagus, tapi kan kabidina bagus bener, kabidina ti bagus, tapi waktu bagus ya mung bagus kanggo sapa, blesa kanggo siapa konon ngitungnya ya kan, ini jabate panas ake wong hajatan dari wong dagang es bagus beli bagus, tapi bakal dari wong tani sing lagi butuh banyu bagus tak bisa lah ya makan nih ya berbiak udan gede wong tani lagi butuh banyu bagus tak bisa bagus, tapi dari wong hajatan. Nah, ya kan makanya udah dihitung konon. Ya, kenapa? Karena dina kan itu, ya kan dikersakakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal wong Arab ngitungnya itu dina ku anak itu. Bakal wong Cina 11, bakal wong Jawa sing seminggu pirang dina? 5 dina. Wong Jawa makliwon manis saing pon wage. Ya, bakal wong Arab Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, dalam sejarah Arab, ya dina kang itu kini dibagi telu. Dinane siapa aja kang? Loro dinane Nabi Adam, loro dinane Ibu Hawa, loro dinane Iblis, siji dina rebutan. Maka hitungannya 5 tuh kapak sari. Wong ajar ini cari ngitung bae tanggal pira dibagi 5 luwih siji tuh berarti tutur-tutur. Maksudnya kan ajatan tanggal siji dadi kandhane wong. Buat dengan terserah raya bulan Syawal hajatan tanggal siji pas takbiran geger sedikit gitu. Alesan wong orang otak lagi raya-raya hajatan ngomong bae dianggoni mangan ya. Maka bulan belajar dengan kami belajar kapasitas itu untuk apa? Untuk mengetahui ternyata bakal wong Jawa ngitungnya makenen, wong Arab ngitungnya makenen. Ngitung balungannya ya kali ditambah apa? Balung pira aja kan? Ya kali ditambah. Dina apa? Dina kuntul lamun Selasa apa? Lamun Selasa wage ya kali dihitung. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kliwon manis lain pon wage berarti balung 10. Oh, kudu jangan nyari ya, tibang buku beli, ya tibang alangan beli, alangan tahunnya dina apa, alangan bulannya dina apa. Maksudnya ada hari-hari tertentu yang tidak baik untuk dilakukan. Kayak met balungan ya kayak manggar, nggak balung itu, balung tanga, balung 10 baju balung 6, kalau balung 11 balung 6 alangan. Mau pasti saya nggak gegeran, mobil-mobil pada tukaran loh. Itu berarti balung 6 beli kanggo, duduk beli kanggo, anak wajah kapan dia kanggo balung 6 bakal sampean dari rajin. Namanya ini balung 6. Oh begitu, ya apa ke dewek. Jadi balik maning, buangin ayatihi, kunku tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hitungan Himalutu, hitungan tahun, hitungan segala-gala itu adalah mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersirat. Makanya belajar ilmu kejalan 5 tahunan wong hitung-hitung sakane bakal takon kudu bayar sekang rongkang. Ya.
Itu baik nanti berbakar penajatan mereka kan ngomong dua. Wah bagusnya di napa kita ngadakan najatan kok dinakuan kawinane jam pira jam semono ngalake jam pira matake jam semono mangkate jam semono. Itu aneh-aneh. Niane mendhi kan. Ya kali dihitung bae mulane. Bakal salah sing penting aja mulon. Ya kenapa? Karena jati ngarangnya aku mau sebelah kulon. Bakal sudah bala mulut loli mangkat ngetan. Sili mulut Jumatil awal Jumatil akhir loli mangkat ngidul. Raja berowak puasa loli mangkat mulon. Syawal katit rayakum loli mangkat ngalor. Oh makanya jangan iya. Itu bagaimana? Makanya belajar aja nyala-nyalakan dikit. Mungkin dari udah kan isi itu yang cerdas mangkat ya loli ngalor umai madak ngalor akhirnya bobok jendela yang angel-angel liman. Apa rumah zaman pengen main nak pagar tinggal kali dibentek orang kian dia bongkar rumah lah salahnya datang makanya digawe kata cara ya sini itu ya sini itu wong cerdas mung yang sangat disayangkan ilmu hitungan Jawa itu sing ake belajar itu SD ditutup akhirnya beli bisa dijelaskan dengan anak putu sing anaknya makinin pun menurut Prof. Lewis yang ini skandalnya ya nah iya tapi bakal hitungan pun sing mempelajari golongan S1 S2 subhanallah sangat logis. Nah masuk akal misalkan kita deh sing pinter-pinter beli gelem belajar perangsane ilmu ketinggalan zaman dari apa jauh sebelum badan meteorologi dan geofisika ya mampu menganalisa tentang alam dan kehidupan wong Jawa wis apal loh. Bahkan badan meteorologi dan geofisika bisa menentukan udan atau apa paling seminggu sedurunge rong dina sedurunge tapi bakal wong Jawa wis bisa dihitung begitu tahun alif udane anak pira ning leban dindi wis ana hitungane Pak. Oh ning apa ya kami ilmu ne wong Jawa arane ilmu pranata mangsa. Bakal tahun ini kan bakal tahun ini arane tahun jin akhir ning catatan tahun jin akhir apa ya kan ning tahun jin akhir itu bakal ada kejadian heboh ake wong mati kang beli laramane wong laras sapilang hilang. Bagaimana harus lo dihitung setiap jin akhir hitungan mundur kin golongan lagi ribut corona ning tahun apa jin akhir sedurunge corona aja kan sedurunge corona anak blu burung 8 tahun mau sedurunge blu burung anak ispa infeksi saluran pernapasan sadurunge pun anak flu babi 8 tahun mundur sing awit bengen pageblok model kayak gitu sing awit bengen awit zaman dia awit zaman Syekh Syarif Hidayah dulu karena Cirebon pernah diajar racun Cirebon kadang geluntung kejalan yang sandiwara merayap Cirebon ini lagi penang bala bencana kang lara esok mati sore lara sore mati esok kon menolakannya ya yang jadi dalam sandiwara belum makhluk ya riyen di Gusti cara musadanane pada waktu zamannya jari Syekh Syarif Hidayatullah penyakit yang bisa diwarasakan kelawan apa? Kelawan wiwitan maja kang ana ning tengah-tengah istana. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah ngutus utusan sing Cirebon siapa kang diutus kang kejeneng Pangeran Muhammad siapa aja kang Pangeran Muhammad? Pangeran Muhammad iku anake Pangeran Panjunan. Oh, ulu jateng ya, diutus Pangeran Muhammad gula tanah obat kanggo wong Cirebon. Maja kang ana ning wilayah Sindang Kasih. Akhirnya mangkat Pangeran Muhammad. Begitu lagi enak-enak mangkat mancing mengwilayah Sindang Kasih, ketemu kalau salah sawijining wanodia kang kejeneng Dewi Siti Armila. Pangeran Muhammad ketemu kalau Siti Armila. Ya takon di istana Sindang Kasih jari Dewi Siti Armila ya kaberan maksudnya isun putri kerajaan Sindang Kasih maksudnya sampai yang Arab Sindang Kasih ki ngulati apa ning wilayah kita lagi kenang bencana penyakit ya jari wong tua pula bisa waras diobati karo maja kang ana ning Sindang Kasih. Ya jari Dewi Siti Armila ya pun ya wis gampang urusan pun mah. Yang penting kita wong loro sawise ketemu ke. Ya ki kaya awin ning karo masyarakat ora pada demen
demen bayangin Mbak, Cirebon kalau Sindang Kasih. Lah Cirebon nih, Pangeran Muhammad itu bukan asli turunan Cirebon, turunan Sendi, turunan sing wilayah Persia. Kenapa? Karena Pangeran Panjunan itu asal tanah Jazirah Arab. Siapa cetak Pangeran Panjunan? Pangeran Panjunan ku aran bengene arane Syekh Abdurrahman. Nur Hayati Rama. Siapa Syekh Abdurrahman? Adine Syekh Abdul Kahfi. Sing nyusul sing tanah Jazirah Arab mengtanah Jawa. Wong kira nek wong telu adine Syekh Abdul Kahfi sing nyusul ku siapa? Arane Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, sijine wadon arane Syarifah Baghdad. Syekh Abdurrahman duwe anak Pangeran Muhammad. Muhammad sini Majalengka, Muhammad sini Indramayu ganti aran Pangeran Muhammad. Siapa angka jeneng Pangeran Santri. Bahkan di Majalengka Pangeran Muhammad, bahkan Indramayu Pangeran Santri pindah meng Sumedang, jadi Raja Sumedang kagelar Pangeran Natakusuma. Iji wonge mah. Oh ya kok ketemu karo Dewi Siti Armila. Siapa Dewi Siti Armila? Tuh anaknya ratu. Ya, anaknya ratu. Ya. Siapa mboke aran yang nyirambut kasih. Akhirnya Mas, ayo. Bahkan iya sampean demenin kita Arab menjadi siji. Kalau kita ya yuk sekalian izin memboke kita, sekalian njaluk gua majakan anan di tengah-tengah istana. Akhirnya wong loro ngadep, sawise ngadep rambut kasih takon Arab gua apa uwo majak di Medco. Dari Pangeran Muhammad Arab kanggo ngobati ning wong wilayahe kula ning ning Cirebon. Jadi ning kono utusane siapa? Isun utusane Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Pangeran Muhammad ngomong utusane Syekh Syarif Hidayatullah, uwo majak sing wis ditaruh dijopot maning beli. Bahkan gue Syarif Hidayatullah ora. Kenapa jadi? Sapa jadi? Akhirnya uang aja beli diulung akan daripada kita uang aja